seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu teduh. Oke teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beribadah. Shalom teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Loyo amat. Semangat lagi dong. Masa memuji Tuhan loyo banget nih. Ya kita nyanyikan terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan.
kami yang berada di kerajaan surga. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan hingga kami semua bisa berkumpul di tempat di rumah-Mu. Ya Tuhan, kiranya Tuhan saja yang memberikan kegiatan ibadah ini dari awal sampai akhir. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita karena sekarang kita mau masuk ke dalam bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 30. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, singer dan juga silakan duduk. Singer dan juga jemaat akan bacain ayat yang genap ya. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi sumber hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan dan kasihilah aku. Tuhan, jadikanlah penolongku. Aku yang meratap telah kuubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita. Supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu dan jangan berdiam diri. Tuhan, Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Demikian firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu saya ingin mengundang teman-teman untuk bangkit berdiri kembali. Kita mau siapin hati kita. Kita mau bersungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Here I Am to Worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me
altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami dapat berkumpul, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan nama Tuhan yang ditinggikan, dimuliakan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan melalui perkataannya, dan kiranya Tuhan yang sendiri berbicara melalui setiap hati kami dan membawa setiap kami mengalami kekuatan dan perubahan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih baik Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah khotbah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman sekalian. Oke, saya bersyukur kita tetap bisa hadir ya secara onsite, dan saya juga bersyukur ada tadi dari beberapa teman-teman online juga tetap hadir kayak gitu, walaupun situasi bukan ngomongin tentang pandemi ini ya. Lagi pandemi, kita lagi liburan nih sekarang ya. Ada yang lagi keluar kota maupun ada yang juga lagi kumpul-kumpul keluarga. Oke, tapi yang penting kita tetap jaga prokes dan kita juga tetap menjaga kesehatan kita di dalam setiap kehidupan kita. Nah, teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai Shekinah Family. Sejujurnya Shekinah Family ini memang kalau kita perhatikan, mungkin kalian gak akan asing mendengar istilah Shekinah. Bahkan kalau kita di dalam ayat Alkitab pun memang sebenarnya tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai tentang Shekinah ini. Tapi istilah ini sesungguhnya banyak diterangkan di dalam ayat Alkitab, baik di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Oleh karena itu gereja kita memikirkan Shekinah ini sebagai suatu program, teman-teman. Makanya kita menjadikan ini sebagai Shekinah Family Movement, yang gereja tetapkan untuk setiap kita. Setiap kita, bukan hanya orang tua yang berkeluarga atau pasangan yang berkeluarga, tapi kita sebagai anak berperan di dalam Shekinah Family ini. Nah, di dalam Shekinah Family ini kita akan belajar, teman-teman. Belajar dari satu metode yang akan kita pelajarin dalam kelompok-kelompok kecil yang akan kita mulai di minggu yang akan datang. Sebagian dari teman-teman pasti sudah tahu, saya sudah menghubungi kalian dan saya bersyukur kalian sudah menjawab dari apa yang saya sudah WhatsApp kepada kalian ya. Saya berharap yang belum menjawab kepada saya, kalian jawab kepada saya maksimum hari ini deh. Biar saya bisa bikinin itu grup, kemudian kita bisa membahas teknis-teknis mengenai bagaimana kita akan menjalani setiap program kita, khususnya Shekinah Family ini, teman-teman. Nah, berbicara tentang Shekinah Family, kita harus melihat, teman-teman. Saya akan mengambil dasar ayat kebenaran firman Tuhan mengenai Shekinah Family ini di dalam Mazmur 127 ayat yang ke-1a. Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Teman-teman sekalian, saya baca sekali lagi. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha membangunnya. Nah, seringkali teman-teman di dalam setiap kehidupan di rumah tangga, pasti teman-teman juga menyadari bahwa orang tua kita pasti akan berusaha, berupaya membangun kehidupan sang anak. Kehidupan seorang anak supaya dia mengalami pertumbuhan, mengalami progres yang maksimum di dalam setiap kehidupannya. Kalau kita di masa remaja, pasti kita akan diupayakan bagaimana supaya kita dibangun dari sejak karakternya, kehidupannya sehari-hari, cara berkomunikasinya,
cara dia menentukan visi dan tujuan hidupnya, semuanya itu sudah pasti ditanamkan pelan-pelan kepada setiap anak-anaknya. Kalaupun belum, itu pun juga akan berproses. Pasti kita juga akan tetap berproses di dalamnya. Dan saya yakin pasti orang tua kita juga pasti akan mempersiapkan banyak hal, baik dari segi kehidupan kita secara material maupun kehidupan kita secara rohani. Tidak ada orang tua yang pasti memikirkan anaknya cuman hidupnya gitu-gitu aja. Nggak ada orang tua yang memikirkan bahwa anaknya nanti ke depan, masa depannya ya udah lu yang tentuin. Kemudian itulah yang akan menjadi tujuan hidupmu. Nggak ada. Orang tua pasti akan memikirkan kepada anaknya agar hidup mereka mengalami pertumbuhan. Hidup mereka mengalami kebangkitan dalam hidup. Menjalani kehidupan mereka itu tuh bukan hanya sekedar hidup doang, tapi hidup mereka itu tuh memang punya tujuan, punya arah, dan punya maksud. Dan dengan cara itu harus ada yang dibangun, harus ada yang dibentuk, harus ada yang diciptakan di dalam setiap kehidupan, dalam setiap personal kita. Agar apa? Semuanya itu punya arah dan tujuannya. Nyanyian Ziarah Salomo ini menunjukkan bahwa setiap kita, kalau tidak ada Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha untuk membangunnya. Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap arena kehidupan kita, setiap permainan yang kita lakukan, setiap arahan kehidupan kita dalam studi, dalam pendidikan kita, sekolah, dan mungkin kita tugas-tugas kita maupun panggilan hidup kita di tengah masyarakat, kalau kita tidak meletakkan Tuhan, melibatkan Tuhan, bahkan Tuhan tidak hadir di tengah kehidupan kita, saya akan katakan itu sia-sia. Semua itu sia-sia. Kalau kita perhatikan teman-teman, oke, boleh minta tolong next slide. Bagi bangsa Israel kuno, ziarah ini merupakan suatu perjalanan ke Yerusalem. Tempat yang tinggi di mana Allah berada. Jadi ini adalah suatu perjalanan yang menjumpai Allah. Jadi nggak mungkin tuh perjalanan ziarah kita pergi jalan perjalanan yang jauh di mana tempat kita berada, tempat Allah berada untuk kita menjumpai tanpa kita mempersiapkan diri, bukan? Kalau kita ngomongin tentang mempersiapkan diri, perlu nggak sih kita mempersiapkan diri kita di masa-masa muda saat ini? Atau ya udah deh, gue masih SMP, nikmati aja dulu bimbel di sekolah, ngeles, tugas-tugas yang numpuk. Ada gak sih kita berpikir untuk mempersiapkan diri, oh ntar ya 3 tahun ke depan, apa sih yang akan gue ciptakan di dalam hidup gue ini? Atau yang ke depannya nanti, apa sih yang akan gue persiapkan gitu? Sampai nanti suatu saat Tuhan akan melihat pertumbuhan hidup gue tuh seperti apa sih nanti ke depannya? Nah teman-teman, terkadang kita gak mau mikirin prosesnya itu. Kita mau taunya nanti kalau sudah selesai kuliah, gue pengen lanjutin usaha, kerjain ini, kerjain bisnis, dan sebagainya. Tapi kita nggak mikirin tuh prosesnya. Nanti kira-kira bagaimana ya perjalanan saya setelah saya lulus dari SMP ke SMA, menentukan pilihan karir saya ke depannya. Kita jarang memikirkan sampai sejauh itu. Karena kita masih mikirinnya, nikmatinya yang sekarang aja udah. Orang tua juga masih ada kan. Jadi pasti akan memikirkannya, nanti deh gue membangun setiap apa yang akan menjadi diri gue. Nanti kalau udah mau nikah katanya. Udah mau married atau udah mau pisah dari orang tua, ya udah deh entar aja deh baru pikirin. Nanti harusnya dari sejak muda, sejak sekarang ini, Mazmur Ziarah ini ngajarin kita supaya kita dalam sebuah perjalanan hidup kita, di mana kita mencapai tujuan ilahi kita itu yaitu menjumpai Allah, maka ada hal-hal yang kita harus persiapkan di dalam setiap kehidupan kita. Agar setiap kehidupan kita punya maksud dan tujuan teman-teman. Nah ngomongin tentang Shekinah Family itu tuh harus tahu dulu tujuan arah kita tuh mau kemana. Basicnya kita tuh mau kemana supaya kita, peran kita sebagai anak
di tengah keluarga kita, bukan hanya kita berbicara tentang saya sebagai anak, saya nurut orang tua menghidupi saya, memberikan saya makanan, memberikan saya uang, memberikan saya tempat sekolah yang baik, mengantar jemput saya, atau dia memperhatikan saya, apakah saya sudah makan atau saya sudah pulang. Bukan itu doang teman-teman. Tapi jauh lebih besar daripada itu, Tuhan menginginkan kita punya peran yang maksimal antara orang tua dan anak. Oleh karena itu dalam Mazmur Ziarah ini, pemazmur itu menuliskan 2 kategori teman-teman di dalam suratnya ini. Kita dapat lihat, next slide. Next slide-nya di sana disebut bahwa Mazmur ini adalah Mazmur keluarga yang hidup berkeluarga, itu sebuah perjalanan ziarah. Jadi dalam perjalanan ziarah ini ada maksud dan tujuannya untuk kita bertemu dengan Allah. Nah, mari kita buka yang pertama. Mazmur 127 ini dibagi dalam 2 komposisi. Komposisi yang pertama, bagian yang pertama itu disebut dengan rumah. Next slide. Jadi yang rumah itu ada 3 bagian yang dijelaskan. Rumah itu sebagai tempat tinggal, sebagai tempat berlindung, dan sebagai tempat makan. Pasti semuanya juga tahu ya, di rumah kita pasti ada 3 hal ini. Ada nggak yang nggak ada di rumah kita kayak begini? Bukan tempat berlindung kayak gitu rumah. Ada nggak sih di rumah kita nggak ada yang kayak begini? Sebagai tempat makan. Makannya di rumah nggak? Jangan-jangan makannya di restoran nih. Bukan di rumah nih. Nah teman-teman, kategorinya itu supaya kita tahu rumah itu tujuannya apa sih kita dibangun rumah. Apakah itu hanya sekedar kebutuhan properti, kebutuhan ekonomi doang, atau cuman hanya itu tradisi kita, orang yang berkeluarga harus tinggal di rumah. Rumah itu punya makna teologis teman-teman. Jadi jangan salah, kalau kita diberikan rumah itu adalah sebuah anugerah. Masalahnya sekarang anak-anak zaman sekarang nggak mau tinggal di rumah ya. Saya pernah ngekos loh ya teman-teman. Saya tanya teman-teman kosan saya kira orang yang ngekos itu adalah orang-orang perantau. Seperti saya, yang misalnya dari Bengkulu, tinggal di Jakarta, merantau, kemudian saya tinggalnya ngekos atau di apartemen atau di manalah yang bukan rumah saya. Waktu saya punya tetangga, saya tanya, asalnya dari mana bro? Begitu. Asalnya saya dari Jakarta katanya. Lah, lu orang Jakarta ngapain lu ngekos kayak gitu kan? Emang rumahnya di mana? Di Kembangan. Ngekosnya di Grogol. Ini teman-teman, kita lihat perbedaan ini ya. Kayaknya rumah itu tuh nggak ada sebuah tujuannya di rumah itu. Nggak ada dasarnya itu rumah. Jadi rumah itu tuh cuman sebagai bagian ya yang diperlukan aja sebagai keluarga, ada rumah, tapi anak-anaknya tidak punya peran di tengah keluarganya di rumahnya itu. Kenapa lu ngekos di rumah? Nggak ada, gue bosan aja kalau di rumah. Ngeri nggak ya? Di rumah ada yang pernah bosan nggak sih? Ada yang pernah bosan nggak? Ada tuh. Ada nggak yang pernah bosan nih? Ada tuh. Nah semuanya kayaknya merasakan ya. Tapi jangan sampai kayak teman saya itu ya. Buset deh. Dia sampai ngekos kayak gitu. Yang lucu juga sih ya. Saya tanya statement dia sederhana aja. Bosan. Ketemunya itu doang. Terus di rumah itu nggak ada kerjaan. Kalau mau keluar rumah itu nggak bebas katanya kayak gitu. Mau nongkrong, mau ajak teman nongkrong, pulang subuh kayak gitu, nggak bebas katanya. Oh itu ya, itu ternyata makna tentang rumah bagi dia. Nah ini yang bahaya sekali kalau kita sebagai orang Kristen melihat rumah itu karena kita ya udahlah ini cuman kebutuhan yang memang harus ada. Kalau saya sebagai anak saya harus tinggal di rumah kayak gitu. Teman-teman saya harus tekankan sekali lagi, memang rumah itu adalah hal teologis sebagai tempat tinggal. Tapi tempat tinggal itu tuh ada arah dan tujuannya. Di mana kita dibentuk
di dalam satu kehidupan keluarga, di mana di rumah itu kita membangun sebuah hubungan yang romantis, yang dramatis, yang mengalami kita semakin bertumbuh di dalam setiap kehidupan rumah tangga. Kalau kita sebagai anak cuman hubungannya hanya biasa-biasa aja, nggak ada romantisnya sama orang tua, biasa-biasa aja. Pagi cuman selamat pagi mam, pap, udah kayak begitu doang. Tidak ada fellowshipnya, nggak ada persekutuannya dengan keluarga kayak begitu. Saudara, kita kehilangan makna rumah yang Tuhan ajarkan pada pagi hari ini. Karena Tuhan itu hadir di dalam rumah itu. Di rumah itu kalau tidak ada Tuhan maka sia-sialah, kata pemazmur. Dan oleh karena itu Tuhan ketika Dia hadir di tengah rumah kita, Dia tuh sudah menyediakan sebagai tempat tinggal, sebagai tempat kita berlindung, di mana orang-orang di sekitar kita mungkin banyak yang jahat dengan kita, tapi rumah itu adalah tempat perlindungan kita. Sama seperti perumpamaan yang Allah adalah pelindung di dalam setiap kehidupan kita, maka kita bernaung kepada Dia karena Dialah adalah satu-satunya penolong kita. Rumah itu juga sebagai tempat sumber makanan, bukan hanya tempat makanan secara jasmani, tapi rumah itu adalah tempat di mana kita mengalami pertumbuhan juga rohani. Sehingga setiap kehidupan kita semakin hari bukan hanya semakin bertumbuh secara fisik, tapi kita bertumbuh secara rohani dan batinnya. Nah, jarang sekali keluarga memikirkan hal ini. Apalagi kita sebagai anak. Kita yang harus ngikut dengan orang tua. Tapi kali ini saya mengajak setiap kita, anak dan orang tua, kita yang ada di tempat ini, yang di rumah, kita sama-sama melihat Tuhan itu sudah menyediakan bagi setiap kita rumah dan tempat tinggal. Pakailah tempat itu sebagai engkau tinggal di dalamnya, dalam satu keluarga yang membawa kalian semakin bertumbuh. Pakailah rumah itu sebagai suatu tempat di mana engkau berlindung, di mana engkau mengalami pertolongan daripada Tuhan. Pakailah rumah itu sebagai suatu upayamu, bukan hanya bertumbuh di dalam pelayanan gereja doang, datang ke gereja, tapi di rumah pun engkau semakin bertumbuh di dalam hidupmu. Itu yang Allah inginkan, peranan rumah di dalam setiap kehidupan rumah tangga dan keluarga, teman-teman. Saya tahu mungkin setiap kita sudah mengalami ini. Ya, di rumah saya sudah ada mesbah doa. Di rumah saya sudah melakukan saat teduh bersama dengan keluarga. Di rumah saya punya fellowship atau persekutuan dengan orang tua, dengan keluarga, makan bareng, sharing bareng. Di rumah saya saling menguatkan. Di rumah saya saling mendoakan. Iya, saya tahu pasti ada dari setiap kita. Tapi mungkin dari teman-teman ada yang belum ada mengalami hal ini atau melakukan hal ini. Teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, mau jadi Shekinah family, ya kita harus lihat peranan kita sebagai anak bukan hanya kita hadir di rumah untuk menjalani kehidupan sekolah kita, tapi kehidupan kerohanian kita juga bersama-sama bertumbuh dengan orang tua kita. Itulah peranan rumah yang diajarkan oleh pemazmur. Selanjutnya teman-teman, dari kesimpulan rumah ini, apa yang kita dapat simpulkan? Pada bagian yang pertama, next slide, Mazmur ini mengingatkan manusia sepenuhnya itu tuh bergantung kepada Allah. Ini pesan teologis tentang rumah yang kita sudah bahas tadi. Tanpa kehadiran Allah dan penyertaan Allah, usaha manusia itu menjadi sia-sia dan tanpa makna. Sekali lagi, kalau tanpa kita melibatkan Allah di tengah kehidupan kita, di rumah kita hanya asik dengan diri kita sendiri, dengan wahana kita sendiri, tapi kita tidak melakukannya itu bagi kemuliaan Tuhan dan tanpa melibatkan Tuhan, teman-teman, itu sia-sia. Itu akan sia-sia. Saya tinggal sendirian tanpa melibatkan Tuhan, sia-sia gak sih? Sia-sia banget.
Bahkan kalau kita lagi sendiri itu adalah jurang yang paling dalam untuk kita semakin mengalami mikirkan diri kita tuh semakin insecure lah, entah semakin overthinking lah, atau apa banyak ya waktu kita sendiri. Tapi kalau engkau ada keluarga nih, kau punya keluarga, itu kesempatanmu untuk bertumbuh, kesempatanmu untuk mengalami Tuhan terus menerus. Nggak usah, orang tua saya nggak mau kalau saya ajak baca renungan, nggak apa-apa, kamu baca renungan dan kamu setelah itu doakan orang tuamu, doakan secara pribadi. Lalu adik saya nggak mau diajak baca firman Tuhan karena dia malas, kerjaannya main game mulu, nggak mau diajak persekutuan, nggak apa-apa, kamu baca firman Tuhan itu. Setelah itu kamu doakan adikmu, setelah itu kau doakan kakakmu. Saya percaya pekerjaan Roh Kudus itu pasti akan nyata di dalam setiap orang yang memang tulus berdoa dan melibatkan Tuhan di tengah kehidupan anak-anak dan keluarga, termasuk kalian. Kalau nggak dimulai dari kalian untuk mulai setiap kehidupan kerohanian ini, teman-teman semua keluarga itu pasti akan biasa-biasa aja, tidak akan memiliki makna dan tujuannya. Nah, ini peran kita. Walaupun kita sebagai anak, kita bukan menyediakan makan, tapi kita belajar untuk makan makanan rohani yang memang Tuhan bagikan bagi setiap kehidupan kita. Dan tugas kita adalah kita melibatkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan di dalam setiap arena kehidupan kita, baik di rumah maupun dimanapun engkau berada. Yang kedua, peranan kita sekarang. Tadi rumah. Yang kedua, kita akan bahas peranan kita sebagai anak-anak. Jadi pemazmur ini mengkategorikannya dua. Anak, jadi yang pertama itu ngomongin tentang rumah, peranan orang tuanya seperti apa. Saya nggak akan panjang ngomongin itu. Kita akan bahas yang tentang anaknya di bagian kedua. Komposisi yang kedua ini tentang anak. Next slide-nya itu kita bisa lihat anak adalah pemberian Allah. Kalian bisa lihat di ayat ketiga. Kemudian anak itu digambarkan seperti anak panah. Di ayat keempat itu juga dijelaskan. Kemudian anak itu menjadi sumber kebahagiaan orang tua. Di ayat kelima itu dituliskan di sana. Teman-teman sekalian, banyak dari orang Kristen, dia merasa hidupnya itu bukan sebagai pemberian yang Tuhan berikan. Dia merasa dirinya itu bukanlah diri yang berharga. Karena banyak orang-orang yang hadir di kehidupannya itu hanya menjadikan dia untuk tidak bertumbuh. Tidak ada yang mendukungnya. Tidak ada yang menjadi support sistemnya dia. Tidak ada yang menolongnya dalam setiap kehidupannya yang mungkin terjatuh dan terpuruk. Dan dia pasti pernah akan mengatakan, aku nih gak berharga, aku nih gak punya apa-apa di dalam hidupku. Sering orang berpikir begitu. Saya pun pernah berpikir begitu. Mungkin teman-teman pernah berpikir begitu juga. Saya ini gak ada apa-apanya. Saya ini gak punya maknanya, artinya tuh gak ada. Tapi marilah kita kembali mengingat kasih karunia Tuhan, bahwa kehadiran kita di tengah dunia ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita hadir di dunia ini adalah sebuah pemberian yang Tuhan berikan di tengah orang tuamu, di keluargamu. Kalau engkau hadir di tengah keluarga yang baik-baik saja, kau harus dapat bersyukur, karena Tuhan tetap menyertai di tengah kehidupan keluargamu. Tapi kalau engkau lahir dari keluarga yang sedang bermasalah saat ini, engkau lahir dari keluarga yang saat ini mungkin salah satu orang tuamu udah gak ada. Tapi lihatlah, hidupmu itu tuh punya harga yang begitu mahal di mata Tuhan. Hidupmu punya arti yang begitu berharga di mata Tuhan. Dan terbukti pemazmur juga mengatakan hal itu. Anak-anak itu adalah suatu pemberian Tuhan yang begitu besar. Suatu pemberian yang bukan sembarangan. Bukan hanya satu kebutuhan biologis doang, tapi itu adalah suatu kebutuhan yang Tuhan nyatakan, bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang percaya, termasuk kita. So teman-teman sekalian, jangan pernah mengatakan dirimu gak berharga, karena kau bukan orang yang tidak berharga. Mari kita bersyukur, mensyukuri hidup kita di tengah kondisi apapun. Entah kehidupan kita masih berkekurangan lah, entah kehidupan kita masih banyak masalah lah dengan orang-orang di sekitar kita, keluarga atau siapapun.
Ya mulai pelan-pelan lah untuk merekonsiliasi hidupmu, agar setiap kita pelan-pelan semakin bertumbuh dan semakin melihat, oh Tuhan, hidupku ini begitu berharga ya di matamu. Oh Tuhan, hidupku ini memang adalah suatu anugerah pemberian yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupanku. Selain itu teman-teman, anak itu tuh maknanya apa sih di tengah keluarga? Anak itu tuh digambarkan seperti anak panah. Jadi kalau lu orang pada mau manah tuh kan, pernah gak sih manah? Saya juga gak pernah. Jadi kalau lagi manah ya teman-teman ya, pasti ada titik yang bakal dicapai, bukan? Seperti anak panah itu gambarannya demikian teman-teman. Kita akan dikeker tuh apa ya? Dibidik ya? Aduh bahasa kampung banget deh. Kita dibidik kepada satu tujuan, sasaran yang memang tepat begitu teman-teman. Diarahkan dan itu dibidik sampai tujuan. Kira-kira teman-teman bisa salah sasaran nggak? Bisa salah sasaran nggak? Bisa banget. Bisa jadi nih, bisa jadi sasarannya mungkin bukan ke angka utamanya, tapi angka keduanya, angka ketiganya. Terus kalau salah apa yang harus kita lakukan? Kalau nggak tepat sasaran apa yang harus kita lakukan? Ulang lagi. Nah itu yang kita pemazmur ajarkan kepada setiap kita. Jangan kau pikir kegagalan di dalam hidupmu itu adalah akhir dari segala hidupmu. Itu makna dari anak digambarkan seperti anak panah. Bukan yang satu kehidupan yang memang langsung nih, bagus banget, nyampe di sasaran. Enggak teman-teman. Terkadang kita memulai kehidupan kita dengan kegagalan-kegagalan, bukan? Saya yakin kita nggak mungkin tidak pernah mengalami kegagalan. Saya percaya kalian pasti pernah mengalami kegagalan. Cuman perkaranya, kalau kalian sudah mengalami kegagalan, apa yang kalian lakukan? Nangis. Itu doang. Meratapi hidup. Tuhan, aku gagal. Apa yang kalian lakukan? Kita ulang lagi. Kita kembali lagi. Kita berkomitmen lagi. Teman-teman, gagal itu bukan suatu akhir. Tapi gagal itu adalah suatu awal mula kita untuk semakin menuju kepada sasaran yang benar, kepada sasaran yang tepat. Yaitu sasaran kita adalah untuk memuliakan Tuhan, bukan? Arah hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Banyak orang gagal di masa kini. Gagal dalam berelasi, gagal dalam pendidikan, gagal dalam situasi hidupnya yang begitu dipengaruhi oleh pergaulan yang tidak baik. Banyak orang yang gagal seperti itu. Tapi marilah kita belajar, kegagalan itu bukanlah akhir. Dan biarlah setiap kita, ketika engkau punya sasaran, punya tujuan hidupmu, kalau engkau terpikir hidupmu akan menjadi hamba Tuhan, kalau engkau berpikir hidupmu akan menjadi seorang dokter, kalau engkau berpikir hidupmu akan menjadi seorang entrepreneur, tapi engkau gagal, mulailah lagi. Dan libatkanlah Tuhan di dalam hidupmu. Agar dalam setiap kegagalan-kegagalanmu, kau bukan melihat itu sebagai suatu ancaman dalam hidupmu kalau engkau gak punya apa-apa. Tapi lihatlah kegagalan itu di dalam dirimu bersama dengan Tuhan. Bahwa di dalam setiap kegagalan itu Tuhan memberikan kepada setiapmu, dirimu, untuk dikuatkan, untuk dapat melewatinya. Kemudian pesan untuk tentang anak. Anak itu menjadi apa sih? Sumber kebahagiaan bagi orang tua. Siapa sih yang udah membahagiakan orang tua? Siapa sih yang udah membahagiakan orang tua? Waduh, memang anak remaja Pinang saya tuh rendah hati semua ya.
Gak ada yang jawab ini. Ayo, siapa yang sudah membahagiakan orang tua? Ya udah deh, saya balik deh, siapa yang mengecewakan orang tua? Siapa nih yang sering mengecewakan orang tua nih? Ayo. Dua-duanya kagak, terus apa sih maunya? Teman-teman, rasanya klise ya kalau kita ngomongin anak itu adalah sumber kebahagiaan ya. Kebahagiaan bagi orang tua. Tapi saya dapatin pesan ini dari firman Tuhan setelah saya membaca. Wah, ternyata benar juga ya. Ternyata kita tuh selain kita sumber kebahagiaan orang tua, kita itu sumber harapan dalam kebahagiaan orang tua kita. Nah, kita sebagai anak, peran kita bagaimana? Saya udah banyak mengecewakan orang tua saya. Dalam hal kerohanian, banyak sekali yang saya kecewakan. Pergaulan yang gak baik, melayani setengah-setengah. Hal terburuk yang pernah saya lakukan itu adalah saya gak datang pelayanan. Bukan karena saya gak suka sama yang melayani. Bukan saya gak suka sama pembinanya waktu itu. Tapi memang saya gak mau. Saya gak datang pelayanan. Karena keinginan saya sendiri. Tapi di situ saya ditegur, teman-teman. Yang negur bukan pembina saya. Yang negur orang tua saya. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu kan sudah pernah melayani, kau tahu kehidupan pelayanan. Tapi kenapa kau lakukan itu? Saudara, yang saya pikirkan itu adalah, ngapain gue melayani kalau hasilnya gitu-gitu doang? Tidak membahagiakan diriku, membahagiakan orang lain. So, teman-teman, saya berpikir pada saat berpikir seperti itu, orang tua saya itu menegur saya dengan baik. Dia mengatakan hanya, kalau kau nggak tahu sumber kehidupanmu siapa, dan kau memperlakukan hidupmu seperti ini, berarti benar, memang kamu itu tuh bukan satu kebahagiaan bagi kami, bukan suatu harapan. Karena kami berharap kamu, hidupmu itu tuh benar melayani. Menjalani pelayanan itu tuh dengan tulus. Punya talenta, punya kemampuan yang Tuhan berikan, itu kamu lakukan dengan maksimal. Itu kebahagiaan kami. Teman-teman, itu kekecewaan yang orang tua saya selalu alami. Kemudian kekecewaan lain apa? Banyak banget. Saya ngerokok. Kekecewaan orang tua saya. Dia melihat saya secara langsung. Bayangin gak? Kamu menyembunyikan dosa, tapi ketahuan sama orang tua kamu. Apa yang kamu pikirin? Kamu pikirin, aku ketahuan. Gimana nih, gimana? Atau kamu pikirin bagaimana perasaan dia setelah kau lihat yang kau lakukan kepada orang tuamu. Saudara, yang saya lakukan itu yang kedua. Saya dilihat oleh tatapan matanya. Papa saya itu biasa suka dengerin saya doang. Efraim tuh pernah merokok ya? Dengar aja, tapi dia gak percaya. Yang orang ngomongin tuh dia gak percaya. Tapi satu saat dia melihat saya secara langsung. Depan matanya dia lihat saya. Dia hanya apa? Dia hanya diam aja. Terus dia keluar. Saudara, diam itu adalah cara menegur yang baik ya. Saya waktu itu langsung diam juga. Gak bisa ngapa-ngapain, cuma mikirin apa yang terjadi oleh papa saya saat dia ngeliat itu. Saudara, saya sehari itu gak ngomong-ngomong apa-apa, diam aja, makan diam aja,
Tidur langsung. Besoknya saya baru bilang, udah lihat ya? Dia cuma bilang, kenapa kamu lakukan itu? Saya cuma bilang, itu dosa saya. Itu kesalahan saya. Bukan kegagalanmu. Tapi saat ini saya akan melakukan itu dengan berhenti untuk melakukan itu. Dan saya didoakan oleh papa saya. Kecewa gak sih? Kecewa banget. Karena kita dianggap sebagai sumber kebahagiaan, teman-teman. Orang tua itu tuh mengharapkan kita tuh sebagai satu kebahagiaan. Tapi kita kecewakan. Sekarang kalau kau diperhadapkan dengan satu hal yang mengecewakan orang tuamu, jangan kau pernah berpikir, bagaimana saya harus lakukan. Tapi kau pikirkan dulu, apa yang terjadi dengan orang yang kau kecewain. Saudara, seringkali itu membuat kita untuk berpikir, diri saya ini sesungguhnya apakah sumber kebahagiaan atau mengecewakan doang. Sekali lagi pemazmur mengingatkan kita ini adalah sumber kebahagiaan. Jadi kita harus menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua. Jadilah sumber kebahagiaan bagi orang tua. Kesimpulannya apa dari teks ini? Yuk kita buka, geser. Anak itu memiliki tugas ataupun mandat yang Allah berikan, yaitu bertumbuh kembang dalam kerohanian dan berdampak dalam lingkungan dan masyarakat dan gereja. Artinya peranan kita harus bertumbuh kembang dalam kerohanian, tadi saya katakan ya. Kemudian dampak kehidupan kita pun juga harus bertumbuh. Baik di tengah lingkungan kita dan di lingkungan gereja kita. Oleh karena itu, keluarga Shekinah itu adalah, next slide-nya, keluarga Shekinah itu adalah keluarga yang dibangun menjadi mitra Allah. Untuk dipakai menyatakan kehendak dan kemuliaan namanya. Mari kita baca bersama-sama kalimat ini. 1, 2, 3. Keluarga Shekinah adalah keluarga yang dibangun menjadi mitra Allah untuk dipakai menyatakan kehendak dan kemuliaannya. Nah, di dalam Efesus 2 ayat 22 di sana dikatakan, next slide. Di dalam Dia kamu juga dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, teman-teman sekalian, 3 hal yang perlu kita renungkan ketika kita sudah memahami peranan kita sebagai anak di tengah keluarga Shekinah Family. Kita menjadi mitra dan kita dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi bangunan itu bukan hanya soal ngomongin bangunan rumah doang, yang membangun rumah itu bukan soal ngomongin orang tua doang, tapi kita punya peran di dalam setiap kehidupan keluarga. Yang pertama, teman-teman, kehidupan keluarga yang bertumbuh, next slide, ketika mereka membangun kebiasaan yang baik dalam kehidupan spiritual dan praktik kehidupan rohani yang konkret, teman-teman. Jadi kehidupan spiritual dan praktik kehidupan kita itu harus konkret. Jangan hanya sekedar ngomongin doang, ya Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Oke, itu udah sangat baik di dalam hidup kita. Tapi next step-nya apa? Kalau engkau sudah merasakan kebaikan Tuhan, jangan tinggalkan diam dirimu. Kau pakai hidupmu untuk semakin hari bertumbuh dalam spiritualitasmu, dalam pengenalan firman Tuhan, dalam bersaat teduh. Siapa sih yang masih bersaat teduh? Lewat firman Tuhan. Minimum yang dibagikan oleh Lausa deh. Siapa sih? Siapa sih yang masih nonton A Moment with God? Tahu gak sih ada A Moment with God? Jangan sampai gak tahu nih, kalau gak tahu bahaya. Teman-teman, hidup kita tuh harus imbang. Spiritualitas kita harus benar, praktik kehidupan rohani kita juga harus konkret. Jadi kalau kamu mengalami Tuhan lewat firman Tuhan menumbuhkan hidupmu,
praktik kehidupanmu juga harus sama-sama bertumbuh. Kalau Tuhan mengajarkan engkau supaya engkau menjadi anak yang giat belajar, bertumbuh, berintegritas, maka berprestasilah kamu di dunia sekolahmu, pendidikanmu. Bertumbuhlah kamu di sana. Sehingga apa? Kita semua punya kehidupan itu tuh yang imbang, teman-teman. Paham ya maksudnya ya? Jadi jangan sampai kehidupan spiritualitas, oke dia rohani banget tapi kehidupan studinya bobrok kayak gitu, hancur. Enggak begitu. Tapi semuanya itu imbang. Dan Tuhan menginginkan itu juga terjadi di dalam setiap keluarga dan kehidupan keluarga. Peran kita apa sih kalau di rumah sebagai anak? Mengikuti apa yang orang tua ajarkan. Menyelesaikan tugas tanggung jawab kita di tengah studi. Itu tugas kita kerjakan. Tapi bagaimana kita juga harus bertumbuh di dalam spiritualitas kita. Agar kita dibangun di dalam diri kita spirit yang berasal dari Tuhan. Spirit yang semakin bertumbuh dan hidup kita semakin konkret, nyata di dalam setiap arena kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menginginkan setiap keluarga melestarikan pengenalan tentang Kristus. Nah ini, setiap kita mungkin di tengah keluarga ada yang udah percaya, ada yang belum percaya. Tapi ketika engkau tahu pengenalan tentang Tuhan, engkau mengenal Yesus Kristus, teman-teman melestarikan tentang Kristus, pengenalan tentang Kristus itu bukan saat kau nanti udah dewasa, udah punya anak lagi, baru kau ajarin kepada anak. Enggak. Itu masih panjang, masih jauh banget. Tapi kita sebagai anak, dan kita masih punya orang tua, kita masih punya keluarga, tugas kita harus imbang, seperti yang di awal tadi yang saya bilang. Spiritualitas dan kehidupan praktik kerohanian yang konkret. Ini juga harus imbang. Membangun, melestarikan pengenalan tentang Kristus itu harus kita lakukan. Turun-temurun. Sehingga apa? Enggak putus tuh pengenalan tentang Tuhan. Dan semakin orang mengalami tentang Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan itu menguatkan kehidupan kita, membawa setiap anak-anak semakin bertumbuh, dan arah kita tidak dipengaruhi oleh hal duniawi. Soalnya kalau ngikut dunia itu capek, teman-teman. Ngikut Tuhan lebih enak, walaupun menderita, tapi kita nggak capek. Karena kita udah dapetin sesuatu yang pasti, yaitu keselamatan yang nyata dan pengharapan yang nyata di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir, kehadiran kita sebagai anak di tengah keluarga adalah sebuah anugerah. Sekali lagi, di awal saya sudah katakan itu, dan saya harus ingatkan sekali lagi. Kehadiran kita itu adalah sebuah anugerah yang di dalamnya kita diberikan kesempatan untuk mengembangkan semua bakat kita dan kemampuan kita bagi kemuliaan Tuhan. Engkau tahu tadi, kehidupan rumah, keluarga itu adalah rumah dan anak. Rumah dan anak itu punya peranan masing-masingnya. Rumah itu adalah tempat kediaman Allah itu sendiri, di mana Allah menyediakan tempat kita makan, tempat kita berlindung, dan kita sebagai anak kita memiliki arah dan tujuan tadi seperti anak panah yang saya sudah jelaskan, dan kita punya makna dan tujuannya. Kehadiran kita sebagai anak di tengah keluarga itu sebuah anugerah. Jangan pernah kita menganggap diri kita itu bukan sebuah kebanggaan dan kebahagiaan. Sekali lagi, kalau engkau mengecewakan orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang yang mengasihimu, biarlah itu menjadi sebuah pelajaran hidupmu dan kau memaafkan dan kau mohon ampun kepada orang yang kau telah sakiti. Tapi setelah itu apa? Setelah itu, kembangkan dirimu. Terus maju. Terus mengasah kemampuan hidupmu. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari berdampak bagi banyak orang. Kalau engkau pintar dalam studi, entah di dalam hal biologi, fisika, kimia, matematika, bahasa, musik, dance, tari, dan sebagainya, multimedia, kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pakai itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Karena dari sanalah setiap apa yang kita miliki
kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, wow, berkatnya itu dahsyat teman-teman. Berkatnya itu dahsyat bagi banyak orang. Dan bagi kita di tengah keluarga, ketika engkau punya sesuatu yang bisa kau bagikan di tengah keluarga, saya yakin itu akan memberkati banyak keluargamu. Itu juga akan membawa keluargamu semakin bersyukur dan menyadari setiap kehadiran kita itu adalah sumber kebahagiaan bagi orang tua dan bagi Tuhan. Amin teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, ajarkan kami untuk memahami panggilan hidup kami sebagai anak di tengah keluarga. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah sumber kebahagiaan yang Tuhan berikan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan menyediakan orang tua yang masih ada bagi setiap kehidupan kami. Tuhan, kami tidak ingin menjadi anak yang pasif, tapi kami menjadi mitra Tuhan, penolong bagi keluarga kami. Dan kami menjadi orang-orang yang Tuhan pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat memahami dan menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman yang Tuhan ajarkan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Teman-teman sekalian, mari kita bangkit berdiri dengan penuh keyakinan. Mari kita bersama-sama menyatakan iman percaya kita di hadapan Tuhan seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk teman-teman. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian. Aku dan seisi rumahku. Engkaulah Tuhan yang hebat, dahsyat dan ajaib perbuatanmu. Engkaulah Yesus Juru Selamat, yang mati dan bangkit bagiku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku
seisi rumahku akan selalu tinggikanmu, karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, aku dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu tinggikanmu, karena ku tahu tiada Allah sepertimu. Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan Juru Selamatku, Yesus Tuhan Juru Selamatku. Minta tolong Citiara untuk doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Bahkan sampai pada hari ini kami terus merasakan kasih yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami sudah memberikan sebagian dari apa yang lainnya. Kiranya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, thank you Citiara. Selanjutnya kita akan masuk ke Warta Jemaat. Warta Jemaat kita akan disampaikan oleh Brian. Greetings. What a great day today to worship with all of you. Today, I want to share with you the 8 principles of how to positively influence your family, your loved ones, and your friends. The 8 secrets are under the acronym MOTIVATE. Because the truth is, you want to motivate people from the heart. It's all about influencing the heart. So M, modeling. O, open communication. T, time. I, intimacy. V, vision. A, affirmation. T, training. And lastly, trust. What do we mean by modeling? The principle of modeling is simply this. Children copy us, positively or negatively. This is based on the Bible, the principles of copying. The Apostle Paul tells us in 1 Corinthians chapter 11, verse 1, "Be imitators of me, just as I also am of Christ." Do you see the modeling? Because the best way to learn is through observation. It's copying. Whether you like it or not, our children will copy us. Whether you like it or not, people copy us. You see, discipleship is all about modeling.
Oke teman-teman sekalian, mengenai Shekinah Family Movement ini, kita sudah mulai sejak minggu ini, semua gerakan ini sudah dilaksanakan dengan pendaftaran yang dimulai. Jadi baik dari umum, sekolah minggu, tunarungu, remaja, kita semua akan mulai pendaftaran selama seminggu ini. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang telah menjawab secara cepat mengenai program ini dan sudah mengikuti dan bersedia untuk mengikuti program ini. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri ataupun teman-teman yang belum menjawab ajakan saya kayak begitu, saya berharap kalian juga bisa merespon dengan segera agar kita dapat melanjutkan setiap pembinaan ini. Nah, pembinaan ini akan dilaksanakan dengan metode on-site dan online. On-site itu kalian bisa langsung setelah ibadah akan melakukan kelompok kecil, ataupun online dengan kesepakatan kalian dengan tim kelompok. Nanti kalian akan diberikan setiap masing-masingnya mentor dan kalian itu akan bergabung bersama-sama dan di sana kalian akan menentukan waktu kalian atau bagaimana kalian akan melakukan setiap kelompok-kelompok kecil itu. Selebihnya itu adalah kita akan belajar melalui firman Tuhan, teman-teman. Tadi sudah dikatakan ya kepada penulisnya, kita akan mengadopsi dari Peter Tanci. Dia adalah seorang teolog yang berkecimpung di dunia pastoral dan konseling mengenai keluarga, ya begitu teman-teman. Dan ini buku yang sangat baik yang akan kita bahas dan kita akan diskusikan di dalam kelompok-kelompok kecil kita. Dan berharap setiap kita sangat antusias dan mengambil bagian di dalam setiap diskusi kelompok maupun setiap waktu pembinaan di setiap hari minggunya. Saya berharap teman-teman yang hadir secara online bisa hadir secara onsite di gereja, karena situasi masih lebaran, bersyukur ya, jadi nggak terlalu parah, ini masih kondisi ini. Setelah lebaran nih baru kita akan melihat bagaimana situasi kondisi Jakarta. Tapi mumpung lagi kayak begini, boleh deh datanglah ke gereja langsung untuk onsite. Di sini udah banyak nih yang onsite nih, saya senang kita udah mulai balik lagi onsite. Dan saya berharap teman-teman sekalian dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Family Movement ini. Nanti setiap para mentor saya akan hubungi kembali dan peserta juga akan saya masukkan di dalam setiap grup-grupnya. Dan kita akan melakukan pertemuan khususnya untuk para mentor. Saya akan melakukan pembinaan untuk para mentor dan saya berharap teman-teman mentor yang sudah saya hubungi itu bersedia untuk waktunya dan kita akan bicara melalui Zoom nanti ya. Nanti saya akan informasikan lebih lanjut mengenai hal ini. Terima kasih. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan oleh Saudara Brian. Ya, shalom semuanya. Shalom. Oke, sekarang kita masuk ke warta minggu ini ya. Oke, boleh next. Ya, selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di ruangan ini maupun yang ada di Zoom. Kami juga mau ingetin bahwa minggu depan kita juga ada ibadah di ruangan ini, ataupun yang ingin melakukan ibadah secara online juga bisa melalui Zoom ya, dan linknya sudah tertera di Instagram maupun di grup WhatsApp Teens Remaja. Next, special thanks kepada Evangelis Efraim Setiawan yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan pada hari ini. Semoga Tuhan selalu memberkati Lause dan juga keluarga. Untuk warta minggu depan temanya adalah menjadi teladan emang bisa. Nah, ini pembicaranya akan disampaikan oleh Saudara Steven Nugraha. Reminder untuk morning devotion bahwa setiap minggunya, setiap harinya Lause Efraim, Lause Dian dan juga Lause Tono akan menyampaikan morning devotion di grup WhatsApp Teens Remaja. Jadi bagi teman-teman yang belum mengikuti grup WhatsApp kami boleh langsung hubungi ke saya atau penelat lain yang ada di sini. Kemudian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di @pinangsians. Nah, di sini tuh kita ada setiap minggunya akan menaruh highlights dan juga beberapa foto-foto dokumentasi pada minggu itu. Jadi teman-teman bisa mengulang atau mengingat kembali apa sih isi khotbah dari minggu ini. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channel kami di GKI Teens GKI Pinangsia. Nah, di sini setiap minggunya kita akan memposting ulang rekaman ibadah minggu ini. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan atau yang belum sempat mengikuti ibadah pada hari itu bisa langsung tonton ulang di YouTube. Dan juga di YouTube ini juga ada program kami yaitu Moment with God. Jadi bagi teman-teman yang
belum sempat nonton boleh langsung cek YouTube kami karena di A Moment with God itu sudah beberapa episode yang sudah tayang. Kemudian minggu ini ada Lausi kita yang berulang tahun. Ya, happy birthday Cidiannya menghilang. yang lagi ulang tahun ngumpet. Jadi ya, yang masih belum ucapin boleh habis ibadah ini langsung ucapin, atau yang ada di Zoom boleh langsung ucapin lewat WhatsApp. Oke, sekian dari Warta Harni, terima kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita angkat pujian, doa ya Bes. Teman-teman sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hingga saat ini sampai selama-lamanya. Semua percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, silakan duduk. Sampai jumpa di ibadah kita di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.